Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Asep SEMM dengan judul Analisa Data Berkala Metode Moving Average, disusun oleh kelompok 5. Anggota kelompok pertama saya sendiri, Ujang Wijaya dengan NIM 112000435. Yang kedua ada Mas Muhammad Jamaluddin dengan NIM 112000205. Yang ketiga ada Dira Milani dengan NIM 112000504. Yang keempat ada Raihana Salsabila dengan NIM 112000164. Yang kelima ada Jovina Puspita Dewi Wulandari dengan NIM 112000535. Selanjutnya uraian materi. Di sini ada 4 uraian materi. Yang pertama analisa deret berkala. Yang kedua peramalan atau forecasting. Yang ketiga ada moving average. Yang keempat kesimpulan. Baik, selanjutnya yang pertama ada analisa deret data berkala. Analisa deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Deret berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti dari urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Dari suatu runtut akan diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian atau variabel. Jika perkembangan suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur, maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan dapat diramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baiklah, saya Raihana Salsabila akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ujang Wijaya. Baik, di sini ada 4 komponen data berkala. Yang pertama, tren sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan. Kemudian yang kedua, variasi musiman, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang teratur. Dan yang ketiga, variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Dan yang keempat, variasi random, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Kemudian ada gerakan atau variasi dari data berkala yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, gerakan tren jangka panjang adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum. Dan yang kedua, gerakan atau variasi siklik adalah gerakan atau variasi dalam jangka sekitar garis tren. Dan yang ketiga, gerakan atau variasi musiman adalah gerakan yang mempunyai pola payout atau berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih setahun. Dan yang keempat, gerakan atau variasi random adalah gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Kemudian ada peramalan. Peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap suatu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Pada hakikatnya, peramalan merupakan suatu perkiraan terhadap keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, tujuan peramalan dilihat dengan waktu. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang terakhir jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Milani dengan NIM 112000504, Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Kampus Karawang. Saya di sini akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu mengenai metode peramalan kuantitatif. Nah, pada dasarnya, metode kuantitatif yang digunakan dalam perakiraan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu metode serial waktu dan metode kausal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode serial waktu, atau bisa disebut dengan deret berkala atau time series. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu.
Nah, metode ini mengasumsikan bahwa beberapa pola atau kombinasi pola selalu berulang sepanjang waktu, dan pola dasar dapat diidentifikasi semata-mata atas dasar data historis dari serial itu. Nah, tujuan analisis ini untuk menemukan pola deret variabel yang bersangkutan berdasarkan nilai-nilai variabel pada masa sebelumnya, dan mengekstrapolasikan pola itu untuk membuat peramalan nilai variabel tersebut pada masa yang akan datang. Selanjutnya, metode kausal atau bisa disebut dengan kausal atau explanatory model. Nah, ini mengasumsikan bahwa faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau bisa disebut dengan independen. Misalnya, pemerintah printer berhubungan dengan jumlah penjualan komputer, atau jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-faktor seperti jumlah penjualan, harga jual, dan tingkat promosi. Nah, kegunaan metode kausal untuk menemukan bentuk hubungan antara variabel-variabel dan menggunakannya untuk meramalkan nilai dari variabel tidak bebas atau dependent. Selanjutnya, metode moving average. 1. Metode rata-rata bergerak sederhana atau bisa disebut dengan simple moving average. Perakiraan didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata bergerak. Nah, satu set data atau bisa disebut dengan n periode terakhir dicari rata-ratanya, selanjutnya dipakai sebagai perakiraan untuk periode berikutnya. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap diperoleh observasi atau bisa disebut dengan data aktual baru, maka rata-rata yang baru dapat dihitung dengan mengeluarkan atau meninggalkan data periode yang terlama dan memasukkan data periode yang terbaru atau terakhir. Nah, selanjutnya rata-rata yang baru ini kemudian dipakai sebagai perakiraan untuk periode yang akan datang, dan seterusnya. Selanjutnya, serial data yang digunakan jumlahnya selalu tetap, termasuk data periode terakhir. Nah, rata-rata bergerak sederhana akan bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, maka prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut, kemudian hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Selanjutnya, yang kedua, bagilah dengan banyaknya tahun tersebut, yaitu 3 tahun tadi ya, untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. Itu tadi 3 tahun dan seterusnya sampai selesai. Di sini saya Jovina Puspita Dewi Wulandari akan melanjutkan presentasi dari Bidang Nilai. Kita memasuki pembahasan kedua, yaitu rata-rata bergerak tertimbang atau weight moving average. Umumnya, timbangan yang digunakan bagi rata-rata gerak tertimbang ialah koefisien binominal. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 1,21 sebagai timbangannya. Prosedur menghitung rata-rata gerak tertimbang per 3 tahun adalah sebagai berikut, yaitu dengan cara menjumlahkan data tersebut selama per 3 tahun berturut-turut secara tertimbang, kemudian membagi faktor dengan faktor pembagi bilangan binominal, yaitu faktor 1 plus 2 plus 1 sama dengan 4. Kemudian hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut, dan begitu seterusnya sampai selesai. Metode rata-rata bergerak tertimbang memprediksi dengan cara mengembalikan bobot kepada data yang periode sebelumnya, kemudian membaginya dengan jumlah bobot. Bobot terbesar diberikan ke data 1 pada periode sebelumnya. Kami memberikan contoh perhitungan peramalan menggunakan metode rata-rata bergerak sederhana
dengan deret waktu atau N 3 periode dan 5 periode. Kita sudah mendapati sebuah tabel di sini dan kita akan mencari atau menghitung permintaan ke-9. Perakiraan permintaan pada periode ke-9 dapat dihitung sebagai berikut. Untuk deret waktu atau N 3 periode, kita menemukan permintaan pada periode ke-9 atau kita sebut saja F9. Karena 3 periode, kita ambil 3 dari atas, yaitu 42 plus 41 plus 40 dibagi dengan N atau deret waktu, maka akan menghasilkan rata-rata bergerak tertimbang, yaitu 41. Kemudian untuk 5 periode, yaitu kita menemukan permintaan pada periode ke-9 atau F9, yaitu kita ambil 5 dari atas, yaitu 43 plus 41 plus 42 plus 41 plus 40 dibagi deret waktu atau N, yaitu 5, maka akan menghasilkan rata-rata bergerak tertimbang, yaitu 41,4. Semakin panjang atau banyak serial waktu yang digunakan, grafik perkiraan akan semakin halus atau pengisolasian faktor random makin halus. Tetapi disayangkan karena semakin kurang responsif terhadap data aktualnya. Serial waktu yang digunakan dipilih secara trial dan error sampai diperoleh kesalahan perkiraan yang terkecil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Muhammad Jamaluddin dengan NIM 112000205 dari kelompok 5. Kemudian saya akan menjelaskan contoh perkiraan dengan menggunakan metode rata bergerak tertimbang. Yang pertama, tahun 1994, harga 3.179, jumlah bergerak selama 3 tahun tidak ada, rata-rata bergerak per 3 tahun tidak ada. Tahun 1995, harga 9.311, jumlah bergerak selama 3 tahun tidak ada, rata-rata bergerak per 3 tahun juga tidak ada. Tahun 1996, harga 14.809, jumlah bergerak selama 3 tahun tidak ada, rata-rata bergerak per 3 tahun juga tidak ada. Tahun 1997, harga 12.257, jumlah bergerak selama 3 tahun 36.610, rata-rata bergerak 9.152,5. Tahun 1998, harga 10.238, jumlah bergerak selama 3 tahun 51.186, rata-rata bergerak per 3 tahun 12.796,5. Tahun 1999, harga itu 11.143, jumlah bergerak selama 3 tahun 49.561, rata-rata bergerak per 3 tahun 12.390,25. Kemudian total atau jumlah dari jumlah bergerak selama 3 tahun 43.876, sedangkan rata-rata bergerak per 3 tahun total atau jumlahnya 10.969. Kemudian menghitung mapping average dengan Excel langkah-langkahnya. 1. Masukkan data berkala. Yang kedua, pilih data pada menu utama. Yang ketiga, pilih data analis. Yang keempat,
ketika kotak analisis tools, pilih mopping average. Pada kotak input range, sorot pada range B3.2 B14. Pada kotak interval ketik 3 jika 3 periode. Kemudian pada kotak output range ketik C3. Kemudian berikan tanda cek pada chart output, kemudian OK. Kemudian kesimpulan dari materi tentang analisa data berkala dengan metode mopping average adalah SMA dihitung dengan cara menambahkan harga yang akan dihitung kemudian dibagi dengan periode lama waktunya, sedangkan WMA data diurutkan secara tertimbang kemudian dibagi dengan faktor bilangan binomial. Metode rata-rata bergerak merupakan metode pengolahan data kuantitatif. Kegunaan dari mopping average yaitu mopping average merupakan tren yang akan terjadi menentu titik support dan resistance pergerakan harga, memuluskan indikator yang lain terlalu bergerigi. Metode simple average merupakan rata-rata dari semua data peramalan. Menggunakan rata semua peramalan. Kelemahan memakai metode SMA ini yaitu metode ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua T atau tren pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya rata-ratanya. Metode ini tidak dapat mengulangi dengan baik adanya tren atau musiman, walaupun metode ini lebih baik dibandingkan rata total. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.